Kalau Tuhan yang Maha Kuasa ini mau menjadi manusia untuk menebus dosa manusia, kenapa Tuhan tidak menjadi iblis untuk menebus dosa iblis? Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Budi Prasetyo. Ya, kali ini kita akan bahas ya soal statement dari Donitan lagi, dimana dia berusaha untuk menyesatkan orang lagi dengan permainan logikanya yang benar-benar nggak logis ya guys ya. Ya, kenapa kok bisa seperti itu ya? Namanya juga orang yang karbitan ya, nggak belajar apa-apa tentang teologi, nggak belajar apa-apa tentang Alkitab, tapi ujung-ujungnya jadi ahlinya kitab. Ini kan heran sama orang model begini. Sebenarnya guys ya, kita bisa klaim aja orang yang semakin belajar Alkitab, dia tidak akan pernah meninggalkan Alkitab. Tapi orang yang sebenarnya nggak pernah belajar Alkitab, itulah yang sebenarnya tinggalin Alkitab. Contohnya siapa ya? Donitan ini ya, Felix Yau, yang padahal dia ngakunya katanya Kristen, nggak tahu apa-apa. Ya, kita akan bahas hari ini dengan statementnya yang seperti ini. Apakah Bapak percaya bahwa Tuhan yang Maha Esa itu, juga Maha Kuasa itu, bisa menjadi manusia? Iya, ya, karena Bisa. kan maha kuasa. Maha Kuasa, makanya dia jadi manusia. Karena dianggapnya manusia sudah berdosa gitu Pak ya. Iblis berdosa nggak Pak? Dosa. Lebih banyak mana dosa iblis sama dosa manusia? Ya iblis. Iblis. Karena dinamakan iblis. Oke. Kalau Tuhan yang Maha Kuasa ini mau menjadi manusia untuk menebus dosa manusia, kenapa Tuhan tidak menjadi iblis untuk menebus dosa iblis? Karena Kan Tuhan kan Maha karena Kuasa. begitu besar kasihnya kepada ciptaannya. Iblis kan juga ciptaan Tuhan kan Pak? Kenapa yang manusia aja yang ditebus, yang iblis nggak ditebus? nggak tahu. Ada pertanyaan yang sangat-sangat penting sebenarnya yang dia tanyakan ya. Dia mengatakan kenapa Yesus nggak jadi iblis aja lalu menyelamatkan iblis? Kenapa dia harus jadi manusia kemudian menyelamatkan manusia? Kan dia bisa jadi iblis juga. Nah, hari ini dalam video ini saya akan menjawab pertanyaan ini. Teman-teman semua ikuti semuanya supaya paham secara keseluruhan, supaya tidak disesatkan oleh Donitan. Apa kira-kira jawabannya ya teman-teman? Kita harus tahu bahwa pertanyaan ini adalah pertanyaan penting ya. Karena pertanyaan ini menyentuh salah satu misteri teologis yang paling mendalam dalam kekristenan. Mengapa Allah menyediakan jalan ini ya? Mengapa Allah menyediakan jalan? Mengapa Allah menyediakan jalan keselamatan bagi manusia yang berdosa tapi tidak bagi malaikat yang jatuh atau iblis? Ya mungkin teman-teman juga selama ini bertanya-tanya tentang hal ini. Loh, kenapa kok iblis itu nggak diselamatin? Kan sama-sama ciptaan. Kenapa yang diselamatin hanya siapa tadi? Manusia. Kan harusnya bisa juga. Tuhan itu kan jadi iblis, kemudian dia menyelamatkan iblis. Nah ini sebenarnya kan statement-statement logika yang nggak logis bagi Donitan. Karena dia selalu mengatakan bisa nggak jadi iblis? Ya bisa. Sekarang yang jadi pertanyaan adalah tujuan. Tujuannya apa untuk menyelamatkan iblis? Tujuannya apa sebenarnya untuk Yesus jadi iblis? Kalau jadi manusia jelas tujuannya untuk menyelamatkan manusia. Dan hari ini kita akan lihat kenapa. Why? Kenapa kok Tuhan harus menyelamatkan manusia? Ya teman-teman yang terkasih, teman-teman harus ikut loh video ini. Jangan di tengah jalan lalu keluar. Harus. Nah sekarang kita akan bahas pertama, yaitu tentang perbedaan karakteristik dari kejatuhan. Ini perbedaan karakteristik dari kejatuhan manusia ke dalam dosa dan juga kejatuhan iblis ke dalam dosa. Dari perbedaan ini saya harap ya teman-teman mulai paham. Ternyata kenapa Allah nggak jadi iblis ya, ini beda karakter dari kejatuhannya. Nanti kita akan melihat lagi perbedaan antara natur dari ciptaannya dan perbedaan hati Allah ya. Kita akan melihat dari beberapa sisi ini, kita akan tahu seberapa dalam sebenarnya dan seberapa penting Yesus harus jadi manusia. Iya. Oke. Iblis berdosa dalam terang sempurna. Ini yang menjadi pembeda ya. Dalam terang sempurna. Apa maksudnya dalam terang sempurna? Malaikat tuh berada di hadirat Allah secara langsung. Kita tahu bahwa malaikat itu adalah iblis, pada sebelumnya dia adalah malaikat ya, Lucifer itu ya. Yaitu
dia adalah malaikat yang paling utama, dia adalah malaikat yang paling pintar, dia adalah malaikat yang paling utama memimpin puji-pujian di tempat atau di hadiratnya Allah ya. Dia memiliki tempat yang penting dan utama, yaitu secara langsung ada di hadirat Allah ya. Kalau kita lihat mereka ini memiliki pengetahuan ya, memiliki pengetahuan yang jauh lebih tinggi dari manusia. Ini jelas memiliki pengetahuan yang lebih tinggi dari manusia ya. Iblis dalam kekekalannya kita bisa lihat sendiri bagaimana dia zaman dulu Adam dan Hawa ada dan sampai sekarang dia masih ada. Itu bukan tentang waktu yang sangat pendek, tapi itu adalah rentang waktu yang sangat-sangat panjang dan luar biasa. Dan kita tahu sendiri ya, kalau di dalam kejatuhan iblis itu merupakan pemberontakan yang dilakukan dengan kesadaran penuh. Dan kita tahu juga dia tanpa godaan dari luar. Iblis adalah penggoda itu sendiri. Iblis adalah penggodanya. Nah inilah yang sebenarnya teman-teman juga harus paham. Bahwa iblis itu ketika jatuh dalam dosa dia dalam full kondisi sadar yang penuh. Karena dia diberi pengetahuan yang jauh luar biasa. Dan bahkan pengetahuannya lebih daripada manusia yang diciptakan oleh Allah. Jadi dia ketika jatuh dalam dosa memang itulah yang menjadi kesadaran penuhnya dia. Kita lihat adakah penggoda? Tidak ada. Tapi justru dia sendiri yang tergoda untuk menyamai Allah. Dia ingin menjadi seperti Allah dan dia istilahnya adalah seorang yang ingin menggantikan Allah. Ya Allah aja mau digantikan, nanti Yesus akan digantikan juga. Antikris, pengganti Yesus. Dia ingin menggantikan ya, walaupun dia pasti akan kalah ya guys ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Kalau kita tahu bahwa yang pertama tadi adalah iblis berdosa karena dia keinginannya sendiri. Manusia kita harus tahu karakternya. Berdosanya manusia ini, manusia jatuh karena adanya pengaruh eksternal juga, yaitu godaan iblis. Kita tahu Adam dan Hawa ketika jatuh dalam dosa ada ular, yaitu iblis sendiri yang datang menggoda Hawa. Kemudian Hawa tertarik, kemudian dia melihat pengen dan kemudian dia makan buahnya. Itu perbedaannya. Meskipun manusia tetap bertanggung jawab atas pilihannya. Manusia tetap bertanggung jawab, nggak bisa kemudian wah ini yang bertanggung jawab orang lain, nggak bisa. Tetap manusia yang bertanggung jawab. Ada unsur penyesatan yang terlibat yang membuat respon Allah berupa belas kasih. Jadi relevan segi moral. Ini maksudnya apa nih? Maksudnya adalah ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan menganggap bahwa manusia ini adalah manusia yang lemah. Sekalipun diciptakan dengan akal budi tapi ada keterbatasan. Sehingga manusia ini perlu dikasihani oleh Allah dan belas kasihan. Sehingga kenapa? Ketika jatuh dalam dosa, Tuhan memberikan jaminan nanti kalau keturunanmu ada yang akan menyelamatkan dosamu, disitulah bentuk belas kasihan Allah. Maka janji pertama Tuhan di Taman Eden dalam kitab Kejadian pasal 3 itu yaitu keturunanmu akan meremukkan keturunan dari ular. Keturunan manusia perempuan ini akan meremukkan kepala ular. Siapa dia? Ya Yesus Kristus. Dialah yang mengalahkan maut nantinya. Jadi penting untuk kita pahami ini. Bahwa karena belas kasihan Allah makanya manusia yang diselamatkan, bukan iblis. Oke, paham ya. Dan kalau kita tahu lebih dalam lagi teman-teman, kita harus melihat dalam sifat alami makhluk, yaitu daging dilawan dengan roh. Bukan daging lawan dalam roh, tapi ini perbedaan antara iblis itu kan ya roh kan, manusia itu daging. Nah, dua natur yang berbeda ini makanya kita harus pahami betul. Kenapa Yesus kok harus jadi manusia? Kenapa Yesus harus jadi manusia? Karena natur daging dalam diri manusia ini. Allah kan roh. Bagaimana mau menyelamatkan yang daging sedangkan dia adalah roh? Iblis kan roh, Allah roh. Ya sebenarnya Allah itu tidak perlu jadi iblis. Makanya logikanya Donditan ini lucu. Dia mau supaya Allah menjadi iblis. Nah, kocak kan? Ini kocak begitu.
Karena apa? Karena naturnya Allah adalah roh, ya iblis roh. Dan kalau kita lihat manusia naturnya daging, ya Allah harus menjadi manusia dalam wujud daging, kan gitu. Kok dua hal yang berbeda dijadikan pembanding? Mau membenturkan argumen yang sebenarnya argumenmu sendiri itu salah sih, Dondi. Kocak gak sih kau? Ya, kita akan bahas lagi nih ya. Malaikat adalah makhluk yang roh murni, yang tidak terikat oleh waktu dan proses seperti manusia. Makanya iblis itu kan kekal, manusia itu terbatas oleh waktu karena daging. Jadi secara natur iblis itu udah kekal. Dan kalau Allah harus jadi iblis, ya masa kekekalannya harus dirubah lagi jadi kekekalan iblis? Ini bagaimana ya? Kocak nih Donditan. Ya teman-teman, kita harus paham betul tentang natur ini. Dan kita tahu bahwa keputusan final ini adalah keputusan yang dimiliki oleh malaikat karena dia tidak terikat ruang dan waktu tadi. Ya, dianggap sebagai bersifat final karena mereka tidak mengalami perubahan, pertumbuhan seperti manusia. Dia tua ya tua sampai suatu saat nanti. Manusia kan beda, dari bayi sampai tua sampai mati. Sekali mereka menolak Allah, itu adalah keputusan yang mencakup seluruh keberadaan kekal mereka. Makanya kenapa manusia itu pertobatan itu dibatasi sampai pada akhirnya dia mati. Selagi dia masih hidup, masih ada kesempatan untuk dia bertobat. Lah iblis sudah berada di posisi kekekalan. Kalau dia bertobat, bagaimana nih kekekalannya? Ini kan keputusannya udah final itu. Dia sudah kekal, dia jatuh dalam dosa, dia mati kekal pada akhirnya begitu. Nah, teman-teman, kita lanjutkan ya. Tapi ketika kita berbicara mengenai manusia, ya, manusia itu memiliki keturunan dan dia itu tidak bersifat individu dalam kejatuhannya. Iblis dalam jatuh dalam dosa secara individu. Dia mengingini seperti Allah dan dia kemudian menjadi seperti Allah pengennya. Sedangkan manusia itu jatuh secara korporat melalui satu perwakilan Adam. Karena Adam jatuh dalam dosa, semua manusia kemudian jatuh dalam dosa. Karena seluruh umat manusia terseret karena keturunan Allah menyediakan satu Adam baru, Yesus Kristus, untuk memulihkan seluruh keturunan tersebut ini. Secara sederhana, iblis itu jatuh dalam dosa karena dirinya jatuh dalam dosa, keinginannya sendiri, dalam kekekalannya. Tetapi manusia jatuh dalam dosa karena Adam jatuh dalam dosa. Sehingga yang menjadi keturunannya kemudian membawa natur dosa itu. Memiliki sifat alamiah yang ingin jatuh dalam dosa. Oke ya, paham ya sampai sini. Oleh karena itu Allah harus jadi manusia melalui Yesus Kristus. Kemudian dia akan diselamatkan. Jatuh dalam dosa diwakilkan Adam. Dan diselamatkan diwakilkan oleh Yesus Kristus yang adalah Adam baru. Wah, ini ngarang ini. Kak Luis ngarang ini. Tidak ada ayatnya. Yo ada toh. Makanya Donditan ini kurang baca Alkitab aja. Roma 5 ayat 17. Sebab jika oleh dosa satu orang, ya, dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karena dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Nah, dosa masuk ke dalam manusia karena satu orang, yaitu Adam, tapi keselamatan juga masuk dalam satu orang karena Yesus Kristus. Makanya kita harus percaya Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Ini pentingnya. Yesus adalah keselamatan itu sendiri. Jadi manusia yang jatuh dalam dosa, dia diselamatkan melalui pengorbanan Yesus Kristus yang adalah Sang Juru Selamat kita. Nah, teman-teman, penting ya untuk kita memahami bagian ini. Jangan mudah terombang-ambingkan. Dalam Kejadian 1:27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Nah, menurut gambarnya ini, itulah kenapa alasan kenapa Allah tidak menjadi iblis, kenapa Allah harus menjadi manusia. Karena manusia adalah gambar dan rupa Allah. Dalam Kejadian dibilang kan bahwa
marilah kita menciptakan manusia sesuai dengan gambar dan rupa. Jadi manusia adalah wujud Allah di dunia ini, yang mana kita ini mirip dengan Allah. Kalau Yesus Kristus kan memang benar-benar Allah. Tapi kalau kita ini mirip dengan Allah. Kita ini gambar dan rupa Allah, memiliki sifat-sifat Allah, tapi bedanya kita terbatas. Allah tidak terbatas. Kita ini terbatas. Kita ini masih bisa berbuat dosa karena keterbatasan kita. Nah, itulah perbedaannya. Tapi kita ini spesial di mata Tuhan. Kita beda sama malaikat yang tadi, iblis itu. Yang mana Allah tidak membuat nih iblis di setting seperti kita. Beda. Jadi beda natur, beda tujuan, dan beda hati Allah. Kalau kita lihat, kenapa saya katakan beda hati Allah? Karena kita akan melihat dalam Ibrani 2 ayat 16 nih alasan yang ditunggu-tunggu sama Donditan nih. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihi. Nih Don, si Dondi. Malaikat-malaikat yang ia kasih bukan, tetapi keturunan Abraham yang ia kasih. Kitalah manusia ini yang ia kasih. Tuhan mengasihi kita. Itulah alasannya kenapa kok Allah tidak jadi iblis. Kenapa dia jadi manusia. Karena manusialah yang dikasih, bukan iblis. Makanya dikatakan Yohanes 3 ayat 16. Dikatakan karena begitu besar kasih Allah pada kita. Bukan karena begitu besar kasih Allah kepada iblis. Makanya Donditan, menanyai sesuatu itu bukan karena bisa tidak bisa. Tuhan bisa. Sentil hidungmu sampai pecah aja bisa. Gak perlu disentil lah capek-capek. Bilang, hidung Donditan itu pecah. Atau hidung Donditan itu besar kayak badut. Nah, bisa. Tapi untuk apa pertanyaannya? Tujuannya apa? Ada reason gak dibalik itu? Ada alasan gak Tuhan melakukan itu? Sekarang kalau ditanya, kenapa Tuhan gak jadi iblis? Ya tujuannya apa jadi iblis? Alasannya apa? Apakah Allah mengasihi iblis? Apakah Allah mengasihi manusia? Kan itu. Allah menjadi manusia, menyelamatkan manusia karena ia begitu mengasihi. Karena manusia adalah gambar dan rupanya. Jadi jelas di sini Donditan. Jangan cari yang gak ada. Sekarang saya tanya balik lah. Saya tanya balik. Kenapa Allahmu menyediakan jalur keselamatan untukmu, Dondi? Kenapa untukmu? Kenapa kamu yang bukan orang Arab? Kan nabimu orang Arab. Kenapa ada orang-orang Arab yang mana mereka tidak percaya kepada Tuhanmu? Kenapa harus kamu, Donditan? Kamu yang bukan orang Arab. Ya, coba jawablah. Ya mungkin itu aja ya. Itu aja dari saya. Pasti jawabannya Donditan ya akan menyelamatkan semua manusia. Kan ada reason dan alasan dan tujuan. Kenapa gak diselamatkan semua orang Arab? Semuanya kenapa gak diselamatkan? Iya kan? Kenapa harus dari bangsa lain dan suku lain? Ya semuanya pasti akan berkaitan karena alasan, reason. Oke ya. Oke, itu saja dari saya, Luis Budi Prasetyo. God be with you all.